Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala. Makalah yang ke-36 dari Luqman Al-Hakim. Hakim bijaksana. Hakim bijaksana. Hakim pengadil. Ya, makanya kalau hakim bijaksana. Luqman ini berbangsa Ethiopia, Habsyi, orang Afrika. Ya, maaf. Khilaf ulama akan kenabiannya. Apakah Luqman nabi atau bukan? Itu khilaf, ya maaf. Dia memberi nasihat kepada anaknya. Katanya kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu adalah 3 bahagian. Sebagian sepertiga untuk Allah Ta'ala, sepertiga untuk dirinya, dan sepertiga untuk ulat." Itu nasihat Luqman kepada anaknya, jemaah. Karena bagaimana secara adat orang tua lebih dulu meninggal daripada anaknya, sehingga anak memerlukan pedoman dalam dia menjalani hidupnya. Maka Luqman memberikan nasihat, sesungguhnya manusia ini adalah 3 bahagian. Yang sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya, dan sepertiga untuk ulat. Adapun yang dia untuk Allah, kata Luqman, adalah nyawanya, ruh dia kembali kepada Allah Ta'ala. Raji'un lillahi ta'ala. Ruhnya itu kembali kepada Allah Ta'ala. Dalam pengertian kembali, Allah yang mengurus, dia mempertanggungjawabkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Jamaah. Jadi diri kita yang sebetul-betulnya itu adalah ruh kita, nyawa kita itu, jamaah. Adapun yang untuk diri orang itu adalah perbuatannya. Bahasa kita hari-hari sebut amal. Perbuatan itulah yang menjadi milik kita. Apakah memberikan manfaat atau memberikan mudarat? Ya, apakah memberikan manfaat ataukah memberikan mudarat? Jemaah. Jadi amal itu kembali bagi dirinya dengan memberikan manfaat dan memberikan bahaya. Tangan mencincang, bahu memikul. Amal masing-masing. Bahwa ada syafaat itu sifatnya adalah tambahan. Yang utama adalah kita sendiri. Jemaah. Yang utama adalah kita sendiri. Bahwa ada orang mendoakan, itu tidak ditolak.
Bahwa nanti ada orang yang menghadiahkan pahala ibadah dia kepada kita, itu khilaf. Jemaah, adakah sampai ataukah tidak? Itu khilaf. Meski jumhur ulama katakan sampai, tetapi semua itu adalah tambahan. Yang utama adalah kita sendiri. Ya. Jadi jangan nanti buruk rupa cermin dibelah. Kita yang salah, orang yang kita salahkan. Dan jangan sampai nanti keliru. Ya. Jadi yang untuk kita adalah amal kita. Ya. Adapun yang untuk ulat adalah tubuhnya. Itu kata Luqman. Jadi satu bahagian untuk Allah itu adalah ruhnya, nyawanya. Yang satu bahagian untuk diri dia adalah perbuatannya, dan satu bahagian dari yang tiga itu adalah untuk ulat, itulah tubuhnya. Maka tubuh adalah menjadi santapan ulat. Ulat. Jamaah. Lucunya kita lebih memperhatikan untuk santapan ulat. Jamaah. Inilah kelirunya kita. Untuk santapan ulat itu lebih kita perhatikan. Jamaah. Seminggu 14 hari dah meletus tu. Mayat tu meletus, jamaah. Bau. Tapi justru hari-hari kita lebih sibuk untuk itu. Kan? Lebih sibuk kita untuk itu. Susah kali rasa kita kalau tak makan. Betul lah, memang makan itu perlu. Tapi tak begitu susah kita kalau kurang pahala. Ini aja pun dah cukup lah. Padahal pahala itu untuk kita. Yang kita urus selama hidup justru untuk kepentingan belatung itu. Makanya sekarang belatung sehat-sehat. Karena yang masuk cukup gizi. Yang masuk mahal-mahal sekarang ni jemaah. Macam-macam. Ya. Pergi kalau malam tu sepanjang Marelan. Semua yang disediakan untuk belatung. Jemaah. Oh, berarti anda larang kami makan. Kalau ada yang ngomong begitu, awak tak mau ladenilah. Anak-anak pun ngerti makan itu penting. Masalahnya kita, semua kita hantam. Yang tak perlu pun, makan, liwas semua. Selama masih belum ada pantangan, hantam, kata dia. Awak tak maulah salah-salahkan jemaah. Itu untuk belatung. Yang untuk kita adalah kebaikan. Apa yang kita lakukan. Yang untuk kita adalah keburukan. Apa yang kita lakukan. Kau ingat itu. Itulah kira-kira nasihat Luqman kepada anaknya. Sekaligus juga untuk kita. Jemaah. Sekaligus untuk kita. Adi nyawa ini urusan Allah Ta'ala. Berani mati. Mati. Takut mati. Mati. Jadi kalau ada orang berani mati, rugi. Karena sebelum ajal, berpantang mati. Untuk apa berani mati? Jemaah, cari mati pun kalau belum mati, tak mati. Takut mati lebih rugi. Asyik ketakutan aja awak dalam hidup. Karena kalau memang dasar tak mati, tak mati juga. Jadi kalau gitu macam mana? Usah urus mati. Yang diurus hidup, jangan ngurus mati. Ngurus hidup. Kerdah mati sudah ada yang ngurus.
Mati itu yang ngurus sudah ada. Biar urusan Allah, biar urusan malaikat Israel. Kita ngurus hidup. Hidup nih sekali diurus dia bagus-bagus, macam mana supaya bermanfaat ketika kita pindah panggung. Jamaah, itu usah diurus. Takut mati, berani mati. Sebelum ajal berpantang mati. Jamaah, ini harap dipahamkan. Jadi mati itu urusan Tuhan. Urusan kau apa? Apa yang untuk dirimu, wahai anakku? Itulah amalmu, perbuatanmu. Jangan urus akhirat. Kalau saya bilang jangan urus akhirat. Akhirat sudah ada yang ngurus. Siapa? Allah Ta'ala. Kita ngurus apa? Dunia. Urus dunia ini baik-baik. Jangan hidup kita merugikan orang lain. Jangan hidup kita menyusahkan orang lain. Al-muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadih. Orang muslim yang baik itu adalah apabila orang muslim yang lain selamat dari keburukan tangan dan lidahnya. Mengapa kau ambil sebongkah batu dari halaman tetangga itu untuk menguatkan pagarmu? Itu batu siapa? Itu kan batu milik tetangga. Alah, batu aja tak bisa. Memang dalam hadis tidak batu. Dalam hadis disebut sejengkal tanah. Jamaah, siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain, Allah akan kalungkan untuk dia 7 petala bumi ke leher dia di akhirat. Usah urus akhirat. Baik-baik awak di akhirat. Salah, di akhirat tak ada lagi. Mau baik-baik di dunia. Sebab akhirat itu tempat mengambil hasil gaji. Jamaah, jangan urus akhirat. Urusin jamaah. Itu amal untukmu. Yang sepertiga pula untuk belatung. Apa dia? Badan awak ni. Ingat jamaah, prinsipnya sehat. Saya bukan larang orang untuk mau bersenam. Pagi macam pagi gini, pergi bersenam, pergi olahraga. Tak ada larangan situ. Baik belaka. Kena kesehatan adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah bukan itu. Ngapa gara-gara sibuk berolahraga lupa kita berbuat baik? Nomor 1 tentu sembahyang. Ngapa banyak kali dana bisa keluar untuk olahraga tapi tidak bisa untuk olah rasa? Olah rasa itu masuklah amal kita dalam jamaah. Kan? Mengapa? Kan kalau untuk olahraga habis banyak waktu, habis banyak duit. Tapi tabung yang lewat tadi pura-pura lupa dia. Awak tak bawa duit pula. Coba misal kata, saya mengingat-ingatkan saja ini jamaah. Tubuh, ingat anakku, kata Luqman, manusia sesungguhnya 3 bahagian. 3 bahagian. Sebahagian untuk Allah, itulah nyawa dia. Sebahagian untuk dia, itulah perbuatan amal dia. Sebahagian atau sepertiganya untuk belatung, ulat. Itulah badan dia, tubuh dia. Anehnya jamaah, kita lebih pula mengurus untuk keperluan belatung. Ini kan aneh nih, ya. Makalah yang ke-37 dari Ali bin Abi Thalib. Istilah untuk Ali, karramallahu wajhah. Juga radhiyallahu anhu. Karramallahu wajhah karena Ali tak pernah jadi orang kafir. Abu Bakar, Umar, Utsman pernah jadi orang kafir. Sebab mereka masuk Islam setelah dewasa. Ali tak pernah. Sejak anak-anak lagi dah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dikasih gelar karramallahu
wajhah. Allah memuliakan dirinya. Dia mengatakan, ada 3 yang dapat menambah kuatnya hafalan, dan itu dapat menghilangkan lendir. Lendir ni mungkin secara ilmu kesihatan, entah enzim kah yang berlebih atau apalah jemaah ya. Dahak, darah, empedu, macam-macam lah jemaah ya. Ada 3 yang bisa dilakukan. 1, bersiwak. Bersiwak ini bisa dengan kayu sugi, bisa pula dengan apa saja yang kita lakukan seperti sekarang. Jamaah, mau pakai pasta boleh, bahkan kalau dalam fikih nanti pakai benda-benda kesat pun boleh. Meskipun dengan kayu sugi tentu lebih baik. Sebab kandungan kayu sugi itu banyak manfaat untuk kesehatan jamaah. Cuma kerana enggak adat kita susah. Kalau adat kita lah itu enak jamaah. Jadi kayu sugi itu raw-raw begitu saja. Itu bagus sekali. Kemudian puasa. Puasa itu bisa menguatkan ingatan jamaah. Bahawa ada ulama yang masa tuanya hafalannya melemah, itu memang iya. Maka dalam ilmu hadis nanti disebutkan dia masa tuanya goncang. Arti goncang tu hafalan tak kuat lagi, itu iya. Tapi secara umum berpuasa insya-Allah menguatkan ingatan jamaah, menguatkan ingatan, membaguskan badan. Bagi yang sanggup lakukan, kalau masih ada qadaan kerjakan segera jamaah. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Namun jika mungkin belilah Al-Quran yang ada terjemahan. Sebab kita bukan orang Arab, supaya ngerti isinya. Sebab Al-Quran ini petunjuk hidup jamaah. Mustahil tak ada jalan hidup yang diajarkan dalam Al-Quran. Mustahil, meskipun secara umum. Kalau tak ngerti kita artinya, pahala tetap dapat, tapi kuranglah manfaat. Bagi anak-anak madrasah yang dia memang mengaji Arab, tahulah dia. Macam kita, beli saja yang ada terjemahan, tahu apa artinya. Kalau nanti, meskipun mau hati-hati, kerana belakangan ini, tidak 1-2, Al-Quran terbitan itu salah cetak. Ada titiknya kurang mungkin, ada hurufnya salah, bahkan yang barusan ini ada hurufnya salah. Jamaah. Padahal di situ ada panitia pemeriksanya, tapi begitulah. Ada kadang terjemahannya kurang tepat. Yang dari dulu sampai sekarang itu terjemahan Departemen Agama jamaah ya. Meskipun nanti secara bahasa Indonesia agak-agak kurang cocok kalau kita tengok bahasa Arabnya, karena itu biasa penerjemahan. Jadi tahu kita, ini maknanya ini apa, supaya kita balik kepada apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Jangan Al-Quran itu menjadi alat mengusir hantu. Al-Quran itu alat pedoman hidup, bukan alat mengusir hantu. Baca ini, walaupun ada fadilat. Siapa yang membaca surat ini begini, kata Rasulullah, yang begini, itu tak ada soal, tak ada masalah. Kalau memang hadisnya dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi itu tadi tambahan, yang utama dia adalah pedoman hidup. Hudan, petunjuk jamaah. Ya. Kemudian makalah yang ke-38 dari Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab nama dia, Ahbar itu status dia pendeta.
jamaah, ya. Dia pendeta, dia orang-orang Yahudi selalu berpulang kepada beliau untuk menanya masalah. Karena beliau ini orang Yahudi, pendeta Yahudi. Beliau ini disebut Malja'ul Ulama, tempat rujukan. Jadi ulama rujukan, ya. Rujukan para ulama. Orang selalu datang ke beliau kalau tanya-tanya masalah, ya, dalam agama Yahudi. Tetapi beliau bukan sahabat Rasulullah. Walau beliau tahu Rasulullah, karena beliau masuk Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi beliau masuk Islamnya pada masa Umar bin Khattab. Lekat gelar pendeta itu kepada beliau. Dan pendeta, ini supaya kita faham jamaah. Walau di Indonesia pendeta itu dihubungkan dengan Kristen, pendeta itu bahasa Kawi atau bahasa Sangsekerta, saya tak pasti, tetapi itu bahasa kuno. Pandito. Pandito artinya orang yang arif, orang yang dipandang bijaksana. Tapi di kita kata pendeta itu terkhusus kepada Kristen. Makanya dalam bahasa Jawa ada sabda pandito ratu, ucapan seorang yang dihormati, biasanya raja, jamaah, atau orang arif. Maksud saya menjelaskan ini supaya nambah ilmu kita, supaya jangan keliru. Ya. Kalau disebut Ruhul Kudus, terbayangnya Kristen, padahal Roh Kudus malaikat Jibril dan itu disebut di dalam Al-Quran. Nah, ini kita terlampau keliru, jamaah, ya. Tak biasa kita memakainya. Ruhul Kudus kata, oh itu Roh Kudus Kristen. Itu Jibril, Al-Quran sebut, ya, kan? Baik. Kata Ka'ab Al-Ahbar, benteng orang beriman yang melindungkan dia daripada syaitan itu ada 3 macam. Benteng yang melindungi orang beriman. Yang dapat melindungi dia daripada syaitan itu ada 3 macam. Itulah yang melindungi, yang merawat orang beriman dari kerusakan yang berasal dari syaitan. Syaitan ini dulu jamaah. Syaitan ini sifat. Bisa pada jin, bisa pada manusia. Rujukannya mudah, surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan ini sifat, artinya jauh. 1, arti syaitan yang dimurka. 2, jamaah. Jadi syaitan ini makna jauh, makna dimurka. Karena itu ada syayatinal insi wal jin. Ada syaitan manusia, ada syaitan jin, jamaah. Jin ketika dekat dengan Allah, jin mukminlah dia. Ketika dia melawan Allah, jin kafirlah dia. Manusia pun ada sedang jauh dari Allah. Saat itu jadi syaitanlah dia. Ada pula manusia ini saat dia dekat dengan Allah. Jadi manusialah dia, jemaah. Jadi syaitan itu adalah sifat. Ya. Namun yang dimaksud di sini sesungguhnya adalah syaitan jin. Ya. Jadi benteng itu adalah tempat tinggi yang dapat melindungi orang dari musuh.
Benteng juga adalah sebagai senjata, seperti tertulis dalam kitab Al-Asas. Satu masjid adalah benteng. Jadi masjid ini sebetulnya tak ada berbuat jahat di dalam dia. Tetapi wibawa masjid belakangan mengalami penurunan. Jamaah ini hati-hati loh. Wibawa masjid belakangan mengalami penurunan. Oleh karena bangunan masjid lebih terasa sebagai bangunan fisik mewah, tapi isi dalamnya kurang terasa jiwa masjid, jemaah. Pengurus masjid lebih ingin menghabiskan uang masjid untuk menghiasi masjid daripada menggunakan uangnya untuk kepentingan umat yang akan mengisi masjid. Meskipun dalam fikih ada persoalan, bolehkah uang masjid, dana masjid untuk kepentingan sosial? Memang kalau orang yang memberikan uang ke masjid diniatkan untuk benda fisik masjid, tak boleh. Dana masjid untuk masjid. Tetapi menggelisahkan kita ketika setiap Jumat diumumkan dana masjid sekian puluh juta. Padahal orang yang ngisi masjid ada yang berasnya nggak cukup. Ada yang sakit, ada yang hutang benar lah ya. Ada juga utang nggak benar, dah dibantu bayar, ngutang balik dia. Ya, maka jalan keluarnya pengurus masjid menyampaikan sejak awal bahwa seluruh dana yang akan masuk ke masjid ini akan digunakan untuk operasional masjid dan dana sosial, supaya tidak mengalami kekeliruan. Dan lucunya, pengurus masjid bangga kalau dananya, kalau kasnya banyak. Aneh ini, jamaah. Aneh. Ya. Yang heran kita kadang dananya disebut-sebut. Bahkan masjid sudah bagus, dibuat program pula. Ganti pengurus, ganti program, ngecat masjid. Ngecat masjid puluhan juta. Tak akan ngecat masjid 1 juta. Jamaah kalau cara sekarang. Dicat. Padahal ada warga masyarakat yang memerlukan dana itu. Sehingga tidak terasa masjid menjadi benteng. Tak terasa dia, jemaah. Masjid itu menjadi benteng tak terasa. Padahal sudah nyaman. Tetapi masjid dibangun mewah kurang mewah, mewah kurang mewah, mewah kurang mewah. Ini keliru, jemaah. Sama sekali keliru. Orang kalau sedang susah mestinya, walaupun mungkin masalah dia tidak selesai, dengan datang ke masjid ada bantuan menyelesaikan masalah. Mungkin masalahnya tidak selesai, tapi ada bantuan, ada upaya membantu dia menyelesaikan masalah. Mestinya. Ini ke masjid makin tambah masalah. Satu. Yang kedua, kita orang masjid hati-hati. Orang yang sembahyang ini hati-hati, jemaah. Itu maka sebahagian orang lebih senang masuk tempat maksiat daripada ke masjid. Karena kalau masuk dia ke tempat maksiat, asal ada duit, itu disambut aja. Tapi masuk masjid suka jadi bahan cerita. Ih, udah tobat dia ya, udah tobat dia. Ih, coba dia. Udah tua, baru mulai sembahyang, tengok pakaiannya tuh. Jadi gunjingan, jadi orang nggak senang masuk ke masjid. Itu yang selalu saya katakan, asal bisa sembahyang aja udahlah. Disambut orang ke dalam, jadi supaya nyaman, jamaah. Sehingga orang kalau masuk ke masjid sekarang ini, atau tidaklah sekarang ini, mungkin sebahagian tempat,
Lebih karena terpaksa aja. Ayo kita perbaiki jamaah. Kita perbaiki. Pengurus-pengurus masjid umumkan kepada jamaah. Buat di papan pengumuman. Dana yang masuk akan digunakan untuk operasional masjid dan keperluan sosial masyarakat. Kan senang kita seminggu sekali dari masjid ada pembahagian beras untuk warga yang memerlukan. Sehingga dia tertarik masuk ke masjid. Karena dengan datang ke masjid betul-betul terasa ada Islam. Jamaah. Tapi dia masuk ke masjid celana pendek gitu, tak sedap awak. Ya sudahlah. Ya sudah, tak apa jamaah. Ya, dia masuk ke dalam masjid tak apa, dimaafkan dulu. Rasulullah sendiri pun pernah menerima delegasi Kristen di dalam masjid. Itu non muslim lagi jemaah. Pernah diterima Rasulullah. Ini muslim dia. Cuma begitulah keadaan dia. Ya sudahlah. Cuma memang pelan-pelan kita tertibkan. Jamaah. Kan malu nanti dia. Mau dapatkan beras 10 kilo ngantri macam pengungsi. Kan malu. Ya udah duduk aja sini. Atau didata saja. Nah, kasih beras. Tak perlu bilang, ini udah dapat beras kau sembahyang. Nggak perlu. Malu dia. Ya udah kasih saja jamaah. InsyaAllah hidayah Allah bisa datang. Kita harapkan masjid begitu. Barulah dia bisa menjadi benteng. Karena masjid adalah tempat orang-orang mengingat Allah dan tempat para malaikat. Jamaah. Masjid tempat orang-orang mengingat Allah dan para malaikat. Makanya aneh juga kita kalau di masjid. Awak ini ingatkan aja lah ya jamaah. Aneh juga kita kalau di masjid. Penceritaan kita di masjid tidak dalam rangka mengingat Allah. Ya. Aneh juga itu. Cerita kita di masjid bukan dalam rangka kita mengingat Allah Ta'ala. Bukan dalam rangka memperbaguskan diri kita. Bukan dalam rangka meningkatkan amal ibadah kita. Tapi cerita-cerita yang aneh-aneh lah. Apalagi ini mendekati tahun politik. Bahkan khutbah Jumat nanti pun ustadznya menjadi tim sukses dari sesuatu. Ustadz ini tim sukses dari satu. Ustadz ini tim sukses dari sesuatu. Kemudian khutbah Jumat menjadi tempat seakan-akan kampanye politik. Jangan dibilang kita Islam tidak boleh bercerita politik. Salah total. Tetapi kalau begini jalan ceritanya umat pun nanti akan pecah itu. Akan bingung. Jamaah. Bimbing umat ini. Si umat pula ada kelompok-kelompok. Kelompok sini. Jadi kacau balau jamaah. Ya. Yang kedua zikrullah hisnul. Mengingat Allah adalah benteng. Apalagi kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan Allah. Tiada daya maksudnya tiada daya dari maksiat. Tiada upaya berbuat taat kecuali dengan Allah. Tak ada daya kita jauh dari maksiat. Tak bisa kita berupaya berbuat taat kecuali semua itu dengan Allah Ta'ala. Karena itu syukur jamaah. Kalau kita sedang jauh dari maksiat. Kalau kita buat taat, syukur. Bukan jalan untuk sombong. Kadang-kadang aneh juga dalam hidup ini. Sekali dua, lebih enak terkadang berkawan dengan orang tak sembahyang. Darikan dengan orang yang rajin sembahyang, wirid mengaji. Karena kalau berkawan dengan orang yang tak sembahyang tu, dia sadar diri dia salah, jadi tak merasa tinggi.
Kalau berkawan dengan orang yang sudah mengaji, ada rasa dia macam lebih tinggi. Bukan sembahyang tu yang salah, bukan mengaji itu yang salah, bukan puasa wirid itu yang, bukan sikap orang tadi jemaah. Mestinya kalau orang rajin beribadah itu, dia semakin rendah hati, semakin perhatian sama orang. Ini semakin dia ibadah, rasa dia macam surga itu milik dia sudah. Sekali dua. Maka saya sebut sekali dua. Tidak semua begitu jemaah. Tidak satu dua orang rajin ibadah enak kita berkawan sama dia. Tidak satu dua pun orang yang tak ibadah tak sedap kita berkawan sama dia. Jemaah. Mengapa orang-orang yang rajin ibadah itu merasa kapling-kaplingnya udah surga tu? Macam dialah yang pemilik surga tadi jemaah. Jadi kalau berkawan macam awak diapakan gitu. Direndahkan gitu. Awak bukan apa dek, kita udah tinggi-tinggi umur ni, tutuplah aurat kau. Kurang bagus itu rasanya. Kalimat ini bagus, tak ada masalah ngajak orang, tapi kesannya macam yang memberitahu itu lebih baik. Ini maka orang malas berkawan dengan orang yang rajin ke masjid. Ini maka malas orang berkawan dengan orang yang sudah rajin sembahyang, rajin mengaji jemaah. Orang itu dari sekarang ini semua serba terbuka. Di internet itu orang berani-berani ngomong jemaah. Malas, rasanya macam kita dah ahli neraka jadi buat sama dia. Jemaah. Mengapa kita yang rajin ibadah ini tidak malah rendah hati, merangkul orang, jemaah? La haula wala quwwata. Tak ada daya kita jauh dari maksiat dan tiada upaya kita bisa berbuat taat illa billah, kecuali dengan Allah. Ya ma. Aku mau taubat nih ya Rasulullah. Bagus itu. Gitu kira-kira. Apalah amalanku ya Rasulullah? Aku suka kali main judi, main macam-macam lah maksiat. Kalau cara kita, kau tinggalkan tu semua. Percuma kau tobat kalau enggak kau tinggalkan. Apa manfaat kau? Rasulullah bilang aja, udah enggak usah nipu aja kau. Itu ya kata Rasulullah. Itu aja amalan yang Rasulullah ajarkan. Iya. Enteng lah itu. Ada. Pas dia mau main judi, terpikir kalau nanti jumpa Rasulullah, ditanya Rasulullah aku. Kau main judi? Kalau aku bilang enggak, aku dah janji enggak nipu. Tak jadi dia main judi je mah. Pas mau minum khamar pun begitu. Kalau nanti tanya Rasulullah aku, kau minum khamar? Tidak. Padahal aku dah janji enggak nipu. Kesudahan maksiat berhenti dia je mah. Mengapa kita tidak bisa meniru begitu? Awak taubat ini bang, tapi baru sanggup awak sembahyang maghrib aja. Percuma kau taubat kalau kita ada guna kau. Neraka tempat kau. Alhamdulillah sudah mau sembahyang maghrib. Apa? Awak dengar ngaji percuma katanya bang. Kalau sembahyang maghrib aja yang udah taubat nih. Bayang aja kau. Bayang kau maghrib dulu, nanti pelan-pelan kau kan bisa isya, bisa apa segala jamaah. Ngapa tak bisa gitu kita? Padahal kita sendiri la haula wala quwata illa billah. Kita pun tak bisa jauh dari maksiat, tak bisa buat taat kalau tidak kehendak Allah. Lalu jemaah, hati-hati nih. Ayo buat agama ini jangan seram, jemaah. Tampilkan agama ini, namanya rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Rasulullah tu kasih sayang. Mengapa tampil pada kita jadi sangar dia? Lalu jemaah, kok sangar dia tampilnya pada kita? Ya tegas, tapi tetaplah jamaah tampilan itu kan. Tampilan itu penting. Kuih lapis yang kita beli di pajak itu jugalah yang di mall.
Kuih lapis yang dipajak, itu juga yang di mall. Tapi ngapa mahalan yang di mall? Tampilannya tu jemaah. Ya, tentu ada pajak apa segala macam. Yang saya mau ceritakan tampilannya tu. Tak sama. Buat tampilan agama kita ini menyejukkan. Tegas ya tegas. Tapi menyejukkan. Jemaah ya. Dah. Sesungguhnya syaitan bersembunyi dan mengundurkan diri apabila mendengar zikir kepada Allah. Zikir ni apa ni? Ingat. Awak dah diajarkan ustaz itu amalan, yang kata ni amalan hebat, tapi pas awak baca kok gelisah juga. Karena kau membaca zikir itu, hatimu tidak zikir. Zikir dibaca, artinya ingat. Tapi hati kita sendiri tidak mengingat kepada Allah. Itu sama dengan kalau cara sekarang mungkin VCD atau apa jemaah yang diputar-putar ulang. Kapan VCD itu mengingat Allah? Walau isinya zikir. Jemaah. Rasulullah ketawa. Umar sampai, Rasulullah ketawa. Kata Rasulullah, kata Umar tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa baginda ketawa? Bukan ngakak-ngakak, sekedar senyum jamaah. Ya, kalau disebut ketawa sekedar senyum. Mengapa baginda senyum begitu? Kata Rasulullah, macam mana tak senyum aku? Nampak aku tadi syaitan jalan di situ. Dia mau menempuh jalan yang kau tempuh. Begitu nampaknya kau, cicing dia. Takut sama kau. Kata Rasulullah. Jadi syaitan sendiri takut kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tidak kita dapat riwayat apa bacaan Khalifah Umar saat itu. Tetapi justru syaitan sendiri takut. Awak bersibuk baca-bacaan, awak sendiri gelisah. Kata syaitan, baca kau, bacalah sikit pun aku tak takut. Mengapa? Karena kita membaca, mengucap di mulut, hati kita tidak. Maka syaitan tak ada takut-takutnya. Ini kosong melompong macam kuih bohong saja, macam gula-gula kapas saja jemaah. Kosong. Zikir-zikir itu menjadi hisnun, menjadi benteng. Tapi bagi kita tidak. Kenapa? Karena hati kita tidak mengingat Allah. Tauhid kita salah. Bahkan ketika sembahyang pun lebih kita ingat uang daripada sembahyang. Siapa? Macam mana zikir lagi? Siapa Tuhan kalau gitu jemaah? Kalau gitu minta tolonglah, berlindunglah kepada uang. Padahal di sini Imam Syekh Nawawi Al-Bantani sebutkan syaitan cicing bersembunyi lari bila ia mendengar zikir kepada Allah. Ini awak tidak. Jamaah, dah dibaca-baca gelisah aja hati. Tapi kalau pas dapat duit, tenang rasanya Ustaz. Kata. Kan salah dah. Macam mana tak khusyuknya sembahyang kalau uang cukup? Khusyuk lah tu. Kan dah salah ni tauhidnya ni. Jamaah, dah ngempar ni tauhidnya dah. Siapa Tuhannya kalau begitu? Kalau tak uang. Janganlah saya dibantah uang tu penting. Kalau ada yang bantah berarti tak ngerti lagi dia konsep tu jamaah. Kan? Jadi agama sudah benar. Tauhid diperbaguskan jamaah. Zikir-zikir itu alat bantu. Zikir yang sifatnya ucapan itu alat bantu. Yang paling utama adalah kuatkan, kencangkan tauhid. Tauhid itu kuat pada Khalifah Umar bin Khattab. Dan jangan lupa Khalifah Umar sendiri matinya tikam oleh Abu Lu'lu'ah. Khalifah Umar mati ditikam. Khalifah Utsman mati ditikam. Maka dulu kalau Al-Quran itu pas tengah itu merah tak? Al-Quran dulu merah, walaitaladdah itu merah.
Kata ceritanya, ini cerita saja. Itu merah adalah simbol percikan darah Khalifah Utsman. Rumah Khalifah Utsman tu ruko jamaah. Kalau disebut ruko jangan terbayang Cina. Khalifah Utsman tu pedagang, di bawahnya kedai, atasnya rumah. Menantu Rasulullah, pedagang, kaya. Jadi yang membunuh Khalifah Utsman itu orang Islam juga. Orang Islam juga. Naik ke atas, tikam orang tu. Bunuh orang tu jemaah. Sedang membaca Al-Quran. Satu riwayat, percikan darah tu ke situlah dia. Katanya begitu. Khalifah Ali juga mati dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Jemaah. Apa artinya nih yang mau saya ceritakan? Banyak hal kalau kita mau ceritakan terkait dengan kaji. Jangan terpikir ada doa, ada zikir mempan senjata. Ini pula ada doa supaya kebal senjata. Kalau ada doa untuk kebal senjata, mengapa tak diajarkan Rasulullah kepada ketiga khalifah ini? Ini tiga-tiga ni bukan wali lagi ni jemaah. Dah di atas wali lagi ni kalau boleh ada istilah begitu. Mereka tiga-tiga ni dijamin masuk surga. Yang satu mertua Rasulullah Khalifah Umar, yang satu menantu Rasulullah Khalifah Utsman, yang satu lagi menantu Rasulullah Khalifah Ali. Khalifah Ali bukan sekadar menantu lagi, sepupu Rasulullah. Tiga-tiga dijamin masuk surga. Khalifah Rasulullah. Tahu-tahu kita zikir supaya kebal. Ya dulu jemaah. Ini dari Al-Quran nih katanya. Dari Al-Quran pun bisa disalahgunakan itu jemaah. Dan kalau memang ada zikir-zikir itu bisa buat kebal, maka Rasulullah dalam perang Uhud enggak luka lah dia. Nyatanya Rasulullah luka. Ini yang ngasih ni kiai itu bukan dari Islam. Apa yang membuat Khalifah Umar ditakuti syaitan? Tauhid dia kepada Allah Ta'ala. Tauhid dia jemaah. Maka tauhid kita diperbaguskan. Zikir ini penopang. Ini dibaca-baca bukan tanggung. Semua dibaca. Tapi kalau pas nengok duit hilang bacaan. Kalau pas nengok uang tu hilang bacaan jemaah. Kawan pun tak kawan lagi, saudara pun tak saudara lagi. Tapi kalau tengok peci dia, mak bukan tanggung. Kalau tengok serban dia, kalau cara perempuan pula jubah dia, bukan tanggung. Tapi kalau sudah sampai cerita wang, hilang semua. Tauhid jemaah. Zikir adalah benteng. Membaca Al-Quran adalah benteng. Apalagi ayat kursi, itu dah terbukti jemaah. Tapi kita baca ayat kursi kok enggak juga. Supaya tenang keluarga ni, rajin-rajin awak baca ayat kursi. Ayat kursi dibaca, sembahyang tidak. Sembahyang iya, kerja cari rezeki, cari duit secara haram. Nipu orang, bohongi orang. Ini baru buka dasar nih, kata. Nipu. Tak ada lagi barang nih, kata. Nipu. Mana lagi? Rata orang sekarang nipu tu sudah jadi zikir dia. Jadi datang jadi di mana sekarang? Di jalan katanya. Padahal tidak, di rumahnya dia. Coba dulu jemaah. Janji jam 9, datang jam 10, nipu. Pakai insya-Allah, makin nipu. Insya-Allah tu bukan untuk tidak, untuk ya. Jemaah. Coba dulu. Apa tak rusak? Kadang-kadang jadi malu kita kepada non-muslim jemaah. Kadang jadi malu kita kepada non-muslim. Karena yang muslim ni akhlaknya luar biasa. Buruknya. Semua tentu tidak. Lah, yang kita ceritakan ni yang buruk jemaah. Dan si non-muslim tadi pula lakukan yang baik yang diajarkan oleh Islam. Jadi kita ni mana ni sekarang ni jemaah? Baik. Jadi terbalik-balik.
Kadang yang bersedia berkorban itu kawan yang non-muslim pula. Yang muslim justru mengkhianati kita pula. Macam mana nih Allah ini? Coba jamaah. Coba dulu. Diterima ditolak itu kenyataan. Sampai ada orang yang mengatakan, saya tidak beragama. Tetapi setahu saya agama yang paling buruk adalah Islam. Wah jamaah. Saya membaca itu hanya introspeksi saja. Apa memang begitu kami orang Islam? Jamaah. Dia kata saya tak beragama, bukan tak bertuhan. Karena di dunia ini ada orang bertuhan tapi tidak beragama. Namanya nanti gnostis. Ya jamaah. Gnostis. Gnostis. Anutannya namanya gnostisisme. Mereka bertuhan tapi tidak beragama. Nah, kawan ini saya tak tahu apakah dia begitu. Tapi yang jelas dia bilang saya tidak beragama. Islam adalah agama terburuk yang ada. Coba jamaah. Apakah itu pengalaman dia atau dia mendapat citra yang buruk dari Islam, kita tak tahu. Yang saya mau ajak kita introspeksi. Jamaah. Introspeksi. Mengapa kadang sesama Islam akhlaknya luar biasa? Jamaah. Enggak nampak kita keindahan yang diajarkan Rasulullah dari umat Islam. Yang nampak justru sebaliknya. Apa ini ujian dari Allah? Kita tak tahu. Katanya orang Islam tu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong segala macam. Tapi kenyataannya kok enggak tolong menolong. Jamaah. Kenyataannya sama Islam kok tidak tolong menolong, yang ada malah jegal menjegal. Ini macam mana nih? Jamaah. Orang non-muslim lihat itu. Dulu mereka, kalau Indonesia, kalau yang saya cerita tadi itu di luar negeri jamaah. Ya, yang dia kata saya tidak beragama. Islam itu agama yang buruk yang ada, kata dia bukan orang Indonesia. Di Indonesia ini tidak satu dua orang non-muslim merasa tidak nyaman dengan orang Islam. Dulu nggak ngomong, sekarang sudah ada media sosial ngomong. Kita tak bisa menolak juga tak satu dua orang non-muslim yang nyaman bersama orang Islam. Tidak kita tolak itu. Itu tidaklah kita perlu ceritakan. Yang kita kan memperbaiki diri kita sebagai orang Islam. Mengapa bisa si non-muslim tidak nyaman bersama kita? Ini kan perlu kita cari tahu, jamaah. Kan? Jadi Al-Quran itu adalah benteng. Termasuk ayat kursi. Baca jamaah. Tapi jangan disalahgunakan. Ya. Tapi jangan disalahgunakan. Baik, jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, satu lagi insyaallah ini ya. Makalah yang ke-39 dari sebahagian orang bijak, dia mengatakan ada 3 simpanan Allah Ta'ala yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah kasihi. 1, fakir. Lah kalau saya sebut fakir, yang terbayang merana, miskin, tak cukup apa-apa. Bukan. Fakir yang dimaksud adalah faqdu ma yahtaju ilaihi. Ya. Faqdu ma yahtaju ilaihi. Fakir. Di terjemahan apa saya buat tu? Cocok mari. Mana dia?
Oh, ini kefakiran, yaitu kefakiran, ya. Dah. Faqdu ma yahtaju ilaihi, tidak memiliki apa yang ia perlukan. Faqdu ma yahtaju, tidak memiliki apa yang dia perlukan. Itu fakir. Jamaah. Dia perlu ini tapi tak ada. Itu fakir. Ya. Dan itu adalah simpanan Allah yang Allah berikan kepada orang yang ia sayangi, yang ia cintai. Kita perlu ini tapi tak Allah berikan. Kita perlu ini tapi tak Allah berikan, jamaah. Di dalam itu sesungguhnya ada qanaah, ada sabar terhadap apa yang kita perlukan tapi tak Allah berikan, jamaah. Di situ ada kesempatan kita untuk mendapat atau meraih pahala. Kemudian sakit, ya jamaah, peristiwa yang datang kepada tubuh kita sehingga tubuh kita keluar dari keseimbangannya. Orang sakit pasti sedang tak seimbang, jamaah. Itu memanglah tidak enak. Fakir tak enak, sakit tak enak. Tapi di dalam itu ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bisa renungan, bisa dengan fakir kita menjadi orang yang tidak serakah. Tak mau ini, tak mau itu, tak mau ini, tak mau itu. Dengan sakit, bagi kita bisa jadi renungan bahawa selama ini terlampau banyak hal yang kita lakukan yang tidak menghasilkan pahala. Sekarang dah tak bisa kemana-mana lagi. Atau bisa tapi tak macam dulu lagi. Ini bisa jadi perenungan. Dan ini sebenarnya kesempatan Allah berikan kepada kita. Kemudian sabar. Sabar ini tak mengadu. Sebab pedihnya cobaan. Tak mengadu baik kepada Allah maupun kepada selain Allah. Tak mengadu kita, jamaah. Itu sabar. Jadi sabar bukan tak marah, salah. Kalau harus marah, marahlah. Ini ada pula gajinya sabar tak boleh marah. Ada pula tambahan gajinya sabar itu cukup 3 kali aja. Salah. Sabar itu tak mengadu, jamaah. Ini dah kita kaji yang lalu-lalu. Cuma ini agak sedikit halus berikut. Orang yang rela terhadap ketetapan Allah. Ini agak halus sedikit. Rela terhadap ketetapan. Tidak dipandang buruk mengadu kepada Allah dan kepada selain Allah. Tengok jemaah. Ya. Dalam hal ketetapan itu ada 3. 1, qadhi, Allah yang menetapkan. 2, qadha, perbuatan Allah. 3, maqdi, yang ditetapkan Allah. Ini agak halus sikit nih. Kita kan ada iman terhadap qadha dan qadar. Qadha dulu. Ada qadhi, Allah yang menetapkan. Qadhi artinya yang menetapkan. Ada qadha, ketetapan, itu perbuatan Allah. Ada maqdi, ianya pakai tasydid, sesuatu yang ditetapkan. Nah, kita mesti ridha kepada qadhi, kepada qadha. Qadha artinya ketetapan Allah. Bila ridha terhadap ketetapan Allah Ta'ala, sesuatu yang ditetapkan Allah kepada kita itu terasa kok yang enggak nyaman. Itulah bahasa saya. Enggak nyaman bagi kita. Boleh kita mengadu kepada Allah, boleh mengadu kepada orang. Ini tidak tercela. Yang lalu sudah saya contohkan ketika kita datang ke dokter, dokter tanya, apa keluhannya Pak? Kata kita, enggak boleh ngeluh dok. Jadi macam mana saya meriksa Bapak?
Coba. Itu maksudnya adalah terhadap maqdi, benda yang ditetapkan oleh Allah. Bukan kita mengeluh Allah, bukan Allahnya kita keluhkan, bukan pula ketetapan Allahnya, qadanya, tetapi sesuatu yang ditetapkan itu yang kita merasa tidak nyaman. Jadi bila kita ridho terhadap ketetapan Allah, tidak dipandang buruk mengadu kepada Allah dan tidak pula kepada selain Allah. Hanya buruk kalau kita ridho terhadap sesuatu yang ditetapkan. Ini agak apa sikit nih jamaah. Contoh, yang ditetapkan Allah kepada kita hilang kereta. Masa ridho kita kereta itu hilang? Jadi ketika hilang kereta itu ada 3. Ada qadi Allah, ada ketetapan Allah menghilangkan kereta. Bahasa saya ini sebenarnya tak adab nih jamaah. Ada ketetapan Allah bahwa kereta itu hilang dan ada kereta yang hilang. Kepada Allah kita ridho, kepada ketetapan Allah kita ridho. Jelek kalau kita ridho kereta itu hilang. Dapat beda nih jemaah. Kalau payah sakit, qadinya Allah, ketetapannya sakit, benda sakit kita rasakan. Jemaah, benda sakit kita rasakan. Kepada Allah kita ikhlas, terima saja. Kepada ketetapan Allah kita ridho. Pada sakit itu sendiri kita tidak ridho pada benda sakit itu. Dan itu tercela kalau kita membiarkan diri sakit. Kalau sakit faham dah. Kalau tak faham sakit, uang. Allah qadi, uang hilang qada. Allah ketetapan uang hilang adalah qada. Berarti ini af'al Allah. Kita tak urus. Benda uang yang hilang, kita tak suka, tak ridho. Ini jamaah baik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya, justru malah tercela kalau kita ridho terhadap uang yang hilang. Benda uang yang hilang tu kita ridho. Itu salah, tercela jamaah. Yang kita mesti ridho atas ketetapan Allah. Ketetapan Allahnya itu yang kita ridho, bukan benda uangnya itu. Kalau benda uang ni kita innama yaqtabi ridha bil maqdi, kita ridho, uang ni, benda uang ni hilang kita ridho, itu tercela jamaah, karena itu harta. Jadi ada 3, ada qadi, ada qada, ada maqdi. Ini mau hati-hati, ya. Jadi jangan tertuju pada ketetapan Allah, kepada bendanya itu. Jamaah, itu tak ada ya. Innama yaqtabi ridha bil maqdi. Yang tercela itu, yang jelek itu adalah rela terhadap benda itu. Contoh lagi, ini supaya mudah. Lebih mudah kalau berikut nih. Allah qadi, kufur, qada. Orang itu kufur. Jadi Allah qadi menetapkan kekufuran adalah qada. Kufur itu sendiri adalah maqdi. Kita jelek kalau ridho kepada kufur. Ada enggak tuh jemaah? Dapat paham di sini? Sini jelaslah kufur kan. Kalau tadi uang agak kurang jelas mungkin, kalau kereta agak kurang jelas. Allah qadi, dia korupsi, qada. Perbuatan korupsi itu sendiri maqdi. Ketetapan dia korupsi
Itu adalah af'al Allah. Tapi perbuatan korupsi itu sendiri tak boleh kita ridho. Saya ridho pada korupsi. Tak boleh. Jamaah. Qadi Allah menetapkan orang tidak solat adalah qada. Tak solat itu sendiri maqdi. Allah kita ridho lah. Si fulan tak solat, siapa yang menetapkan? Allah. Itu ketetapan Allah? Ya. Terhadap itu ketetapan Allah kita ridho. Tetapi terhadap perbuatan tak solat sendiri tak boleh ridho. Ini ya. Jadi jelek itu, buruk kalau ridho pada ketetapan itu, pada sesuatu yang ditetapkan itu. Boleh faham nih? Jadi kalau kita nyuruh orang, kena ada yang salah faham. Bapak rajin ngaji, istri bapak tak tutup aurat, kenapa tak ditegur? Ya, ridho aja awak, itulah ketetapan Allah. Ini salah nih. Ini salah. Ketetapan Allah sebagai perbuatan Allah, ya kita ridho. Tapi Allah sendiri. Jadi dalam nanti kalau ngaji tauhid ada qada, ada amar. Bahwa Allah menetapkan ia tidak nutup aurat itu qada Allah, di luar kuasa kita. Tapi ada perintah Allah agar kita mengingatkan ia menutup aurat. Sebab perbuatan menutup aurat itu sendiri Allah perintahkan kita untuk tidak diridhoi. Meridhoi orang tak menutup aurat adalah tercela. Dapat paham nih? Qada, qadi, maqdi. Ya, enggak boleh kita marah dia korupsi. Enggak boleh. Itu dah ketetapan Allah. Kan centang perenang. Dah centang perenang. Qada, qadi, maqdi. Ya, jamaah. Ridho terhadap ketetapan Allah itu yang penting. Karena seorang hamba mestilah dia ridho terhadap ketetapan tuannya. Penjelasan ini secara ilmu bahasa Arab dijelaskan dalam kitab Ta'rifat oleh Sayyid Ali Al-Jurjani. Ini kitab tipis saja jamaah. Satu jilid tipis jamaah. Setebal buku kita itulah. Yaitu Ta'rifat. Ta'rifat itu adalah kosakata bahasa Arab yang diberi penjelasan oleh Syekh Sayyid Ali Al-Jurjani. Akan datang makalah yang ke-40. Orang tanya kepada Abdullah bin Abbas, hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, perbuatan apa yang terbaik. Dia akan jawab jamaah, insyaAllah itu hari Ahad akan datang. Hari ini sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.